Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nih saya mau sharing sebentar ya. Ini penting untuk teman-teman supir ya. Kalau yang udah senior mungkin udah pada paham ya. Barangkali ada yang juga yang masih baru jadi supir ya. Ini cara perawatannya penting banget untuk kendaraan Anda ya. Pertama ya, setiap pagi sebelum mesin dihidupin ya, sebelum jalan lah intinya ya, pagi-pagi pertama ya, cek cek apanya. Pertama cek air radiator sama oli mesin ya. Ini penting banget. Jadi di kendaraan yang penting tuh, yang paling penting ya, semuanya sih penting ya, yang paling penting tuh ya, jangan sampai teledor antara air radiator sama oli mesin. Kenapa? Terkadang kita nggak tahu ya, pas lagi jalan enak-enaknya, tahu-tahu mesin mati ya. Dikira masuk angin ya, ternyata apa, air radiator kosong ya. Jadi untuk kebocoran banyak penyebabnya ya. Kalau bocornya di radiator ya bisa kelihatan ya, dari luar juga kelihatan biasanya netes ya, atau di selangnya. Tapi kalau kebocoran di water pump itu jarang banget yang kelihatan. Kenapa? Soalnya posisinya itu nggak kelihatan ya, berdepan sama poli ya, harus kita ngelihatnya dari bawah. Jadi kalau untuk water pump yang rembes jarang banget kelihatan, tahu-tahu airnya tuh habis atau kurang banyak. Jadi untuk air atau yang sering kurang tuh wajib kita cek pertama ya, tentunya sirip radiator barangkali ada yang rembes, kedua klem selangnya barangkali kendor, dan terakhir yang penting nih, water pump dicek. Kalau di bagian sekitaran bawah water pump ada bercak warna kuning, itu aliran air ya, berarti water pump rembes. Dari bawah ya, dari kolong, jangan dari atas. Kalau dari atas nggak kelihatan. Ini penting ya. Terus yang kedua nih, oli nih, kita cek. Kalau sering tekor, kita wajib ngecek. Biasanya kebocoran yang sering pada sisi kerkas ya, sisi kransaf ya, baik depan atau belakang. Jadi kalau di depan ya, bagian bawah poli ada rembesan oli, itu biasanya hasil kerkas depan. Tapi kalau yang belakang ya, biasanya itu setelah antara bak transmisi sama mesin tuh ya, itu ada rembesan oli, itu biasanya hasil kerkas belakang. Penting ya. Bisa juga terjadi pada karter ya, kadang-kadang packing karter tuh rusak juga bisa rembes. Jadi ya kalau pagi wajib ya kita ngecek air radiator sama oli, penting sebelum kita hidupin. Terus yang kedua, apa yang kita cek ya, ini tali kipas ini penting nih, ini baru kayak ini ya. Jadi kalau kita ngecek tali kipas tuh jangan dilihat dari bagian luarnya ya, yang dilihat dalamannya. Yang luar biasa masih bagus, ceknya ya, kita pegang, kita pelintir, kita lihat kayak gini nih. Nah kita pelintir, nah ini kan masih bagus ya, soalnya ini masih baru nih kayak ini ya. Kalau kita buka, kita lihat pecah-pecah ya, retak-retak, itu segera diganti. Takutnya apa? Takutnya putus atau mungkin lepas. Kalau jatuh mending ya, takutnya masuk ke sini, ke baling-baling. Kalau masuk ke baling-baling nanti kena radiator bisa bocor, ini bahaya. Pokoknya kalau ngecek tali kipas itu dipegang ya, dipelintir, kita lihat bagian dalamnya. Kalau retak-retak, pecah-pecah, segera diganti. Jangan lihat luarnya, kalau luarnya masih bagus biasanya. Tuh, lihat ya. Pertama ya, air, oli, tali kipas ya. Terus kita ya, kalau misalkan ini penting nih, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang pas lagi jalan enak-enak, temperatur tuh, suhu tuh naik, kadang sampai mentok, berarti berhenti ya, turun lagi. Pas jalan nanti kadang-kadang naik lagi. Itu banyak penyebabnya. Bisa ini ya, ini kan cylinder head nih. Ini kalau paknya rusak, ini air bisa nyembur ke atas ya. Lama-lama bisa habis. Kenapa? Lari ke penampung air ya. Nanti kalau kurang sering tekor, temperatur juga bisa naik. Ini kalau antara lain ya,
packingnya rusak atau mungkin sorry, atau mungkin silinder head sedikit agak ngulet, mungkin dulunya pernah kehabisan air ya. Ini bisa ngulet nih, walaupun berapa mikromili, ini pengaruh, nanti temperatur bisa naik terus. Bisa juga nih, nah ini ya tali kipas nih. Jadi kalau kita ngecek tali kipas, nah kita putar tuh, ini masih berat, masih bagus. Tapi kalau kita putar lancar ya, ser lancar nih. Ini kan nggak lancar, ini agak berat nih. Nah ini yang bagus kayak gini tuh. Tapi kalau diputar lancar, nah ini harus kita buka nih. Videonya ada ya. Diisi oil silikon ya. Ya harganya murah, nggak mahal. Paling antara secukupnya ya, antara 4 lah mungkin ya, sekitaran 4 ya. Kita buka nih. Kita buka, kita isi. Biasanya udah kering. Kalau kering, ini kalau kita putar lancar nih. Tapi kan ini keset nih ya, agak berat nih. Yang bagus kayak gini, yang bagus nih. Tapi kalau lancar, nah kita harus ganti atau isi oil silikonnya ya. Soalnya nih kalau misalnya kosong, temperatur bisa naik. Ya. Itu ya. Terus ya, oli mesin udah, air radiator udah, tali kipas. Terus ini ya, ini baling-baling kita cek ya. Tapi kalau misalnya nggak kayak gini bagus. Nah, terus kita cek air aki nih. Nah, kita muter dulu ya. Nah ini penting ya, untuk air aki nggak usah tiap hari, nggak apa-apa. Paling nggak seminggu sekali ya kita cek. Kita cek, siapin 1 botol, kan murah tuh, 1 botol yang tanggung ya. Yang kecil enggak, gede enggak tuh harganya sekitaran 8.000 ya. 2 minggu sekali atau seminggu sekali lah kita cek. Biasanya udah kurang, apalagi kalau mobil yang sering keluar malam. Kalau sering jalan malam kan otomatis ada lampunya, apalagi ada musiknya, itu boros ya, air aki itu boros ya. Jangan sampai nanti kalau pas pagi hari kita mau hidupin kok nggak kuat ya, kita harus dorong-dorong atau pancing. Nah kalau kayak gitu baru kita ribut ngecek air akinya, itu lambat. Jadi sebaiknya ya setiap paling enggak 2 minggu sekali lah kita cek. Siapin 1 botol ya, nanti kita isi ini, muter nih. Jangan nunggu pas pagi hari nggak kuat di starter langsung kita ribut ngecek air aki, itu lambat ya. Soalnya apa, kalau misalkan udah ada yang kosong, nggak lama pasti soak ya. Ciri-ciri aki soak gampang caranya ya, kita nggak usah buka, nggak apa-apa. Waktu mesin hidup pegang nih pakai telapak tangan. Kalau panas berarti sel aki ada yang rusak ya. Ini kalau kita misalkan pas pagi hari nggak kuat starter, udah soak, dicas bisa. Tapi kalau nanti kalau udah berhenti sehari ya, pas pagi hari nggak kuat lagi, percuma. Makanya untuk itu ya, ini penting untuk perawatan aki. Sebaiknya paling enggak ya 2 minggu sekali wajib kita cek. Siapin 1 botol aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jangan nunggu nggak kuat starter langsung kita ribut ngecek airnya, itu lambat, udah rusak baru kita ribut, itu salah ya. Sebaiknya paling enggak 2 minggu sekali ya, syukur-syukur tiap minggu. Tadi kan oli mesin udah, air radiator udah, tali kipas udah ya, baling-baling ya, kipas udah, air aki udah dicek. Lalu kita cek ini, cek ban ya, ban depan belakang barangkali ada yang kempes atau anginnya kurang ya. Setelah itu baru kita ngecek lampu-lampu. Nah untuk ngecek lampu-lampu sambil kita hidupin mesinnya ya, hidupin mesinnya, ngecek lampu-lampu itu ya. Usahakan ya setiap sebelum berangkat rutin kayak gitu, nanti jadi kebiasaan ya. Pokoknya jangan nunggu mobil mau hidupin nggak kuat baru kita ribut ngecek air akinya, lambat. Kadang-kadang kita di jalan ya nggak tahu, pas lagi enaknya jalan atau mesin mati, setelah dicek air radiator kosong. Nah kenapa kita nggak ngecek ya? Ini penting. Jadi tiap hari ya sebelum kita berangkat atau kita ngidupin mesin wajib kita ngecek ya. Dan untuk oli mesin kalau emang udah waktunya ganti, diganti ya. Jadi untuk oli mesin ya kalau bisa ya sebagusnya ya tiap 5.000, kalau enggak 5.000 km diganti. Dan untuk filter olinya setiap 10.000 ya. Tapi kalau misalkan mau ganti, tiap ganti oli ganti filter lebih bagus.
Jadi untuk oli mesin setiap 5.000 atau paling enggak 6.000. Untuk filter olinya 10.000. Untuk oli transmisi, oli persneling 20.000. Untuk oli gardennya sama 20.000. Tapi yang penting tuh oli mesinnya ya. Kalau misalkan dulu untuk oli garden atau persneling telat nggak apa-apa sih, yang penting nggak ada kebocoran. Tapi kalau untuk oli mesin jangan sering kelewat, sayang komponen mesin ya. Terus untuk saringan bahan bakar tuh setiap 20.000. Dan untuk filter udara tuh cek langsung ya fisiknya, kalau masih bagus nggak terlalu hitam kita semprot. Tapi kalau udah lembek hitam banget ya segera diganti. Itu juga ngaruh ya, ngaruh di tenaga ya. Sekedar sering aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.